Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Salam bela negara. Hari ini kita akan kembali ke video pembelajaran untuk mata kuliah Hukum Pidana Internasional. Akan saya bawakan nama saya Handoyo Prasetyo. Ya, dan ini adalah masuk ke pertemuan kedua. Ya, jadi hari ini saya akan membawakan pengantar atau introduction sebelum kita memasuki mata kuliah Hukum Pidana Internasional. Kalau kita bicara Hukum Pidana Internasional, sudah tentu kita harus melewati dulu mata kuliah Hukum Pidana pertama, Hukum Pidana kedua. Kemudian ada namanya Hukum Pidana Ekonomi. Ya, di mana kita sekarang masuk era digital. Ya, dan perkembangan teknologi informasi. Dan ini akhirnya merambah keluar Indonesia ke seluruh dunia. Tidak ada lagi batas-batas negara, borderless. Ya, kadangkala pelaku kejahatan Indonesia melarikan diri ke luar negeri. Uangnya dicuci, pencucian uang di luar negeri. Atau kebalikannya, dampak dari kejahatan terorisme sampai ke Indonesia. Akhirnya apa? Kepolisian akhirnya membentuk Densus 88. Ya, detasemen khusus anti teroris. Kemudian kita juga sering melihat ada kejahatan kemanusiaan, genosida, ya, yang membuat banyak pengungsi masuk Indonesia dari Myanmar. Kan banyak sekali gitu, merepotkan Indonesia juga gitu ya. Lalu belum masuk narkotika, ya, yang nggak pernah mereda dan semakin banyak gitu ya, berskala global dan terorganisir. Nah, ini kan berat gitu ya. Apalagi dikaitkan dengan kejahatan tadi dengan pencucian uang. Ya, ini lebih parah lagi bagaimana menguraikannya. Lalu kita sering melihat laut kita dicuri ikannya, pencurian ikan, ya. Ada perusakan lingkungan alam, pencemaran lingkungan. Dan jangan lupa, ada satu kejahatan cyber attack, ya, cyber crime. Ini sudah merambah ke perorangan, dari perorangan ke perusahaan besar. Bahkan sampai memasuki ke instansi pemerintah. Ya, jadi mau nggak mau kita memerlukan suatu disiplin ilmu hukum yang berskala internasional, ya, dalam bidang pidana. Dan hukum pidana internasional ini dirasakan sangat mendesak, ya, untuk segera memenuhi kebutuhan baik di bidang pendidikan hukum maupun penegakan hukum. Ya, itu adalah hukum pidana. Kemudian efeknya buat hukum pidana nasional apa? Nah, ini hukum pidana nasional sudah tentu semakin menguat ya dengan adanya hukum pidana internasional. Ya, sehingga mau nggak mau kita dalam mempelajari mata kuliah ini harus mengikuti dan memahami dulu hukum internasional. Nah, ini irisannya ya. Nah, kenapa kita bahas hukum internasional yang akan kita bahas hari ini? Kita lihat slide saya nih ya. Ini ada skema gitu ya, atau diagram. Ya. Nah, kita bisa melihat di dalam diagram yang saya susun ini, di tengahnya hubnya itu adalah hukum internasional. Ya, mau nggak mau kalau kita bicara hukum pidana internasional, kita harus kembali ke hukum internasional. Lalu, kalau kita bicara hukum internasional, sudah tentu ada hukum perjanjian internasional. Artinya ini perjanjian antar negara berdasarkan kesepakatan konvensi antar negara. Lalu ada hukum perdagangan internasional. Di situ akan bicara bagaimana kebiasaan dalam transaksi perdagangan internasional diatur. Kemudian ada bicara hukum perdata internasional, bagaimana MOU antar pelaku bisnis disepakati secara internasional, dan hukum pidana internasional. Ya, di dalam hukum pidana internasional ini kita dibagi itu menjadi hukum internasional yang mengatur masalah pidana, dan kedua hukum pidana nasional yang berdimensi internasional. Nah, kedua bidang hukum pidana ini saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Dan jangan lupa, di dalam hukum internasional dikenal banyak organisasi yang bersifat internasional dan kuat sekali posisinya. Ada United Nations, PBB. Ada
Financial Action Task Force on Money Laundering atau PPATK ya. PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Kemudian ada World Health International Organization, WHO, ini yang mengurusi masalah pandemi COVID kemarin. Ada WTO. WTO itu adalah polisi perdagangan internasional. Kalau nggak sesuai, semua negara bisa melaporkan, dan Indonesia sering sekali dilaporkan di WTO. Ada namanya General Agreement on Tariff and Trade, GATT. Ini mengatur bagaimana setiap negara nggak boleh memproteksi barang-barang yang masuk ke negaranya, dan macam-macam gitu ya. Itu adalah organisasi yang berperan penting dalam hukum internasional. Oke, nah masuk ke hukum pidana internasional itu pembagiannya menjadi 3 besar. Ya, jadi ada hukum internasional, ya, di situ akan kita pelajari apa hukum internasional, hukum pidana internasional, kemudian itu normanya, kemudian ada mempelajari kejahatannya seperti apa, pengertiannya, definisinya apa, kemudian jenis kejahatan hukum pidana internasional itu apa, dan contoh kasus. Demikian juga dengan hukum pidana transnasional, itu akan membahas masalah hukum pidana transnasionalnya, kejahatan transnasional, definisi, dan juga jenis kegiatan serta contoh. Nah, terakhir adalah hukum pidana nasional. Ya, ini akan dibahas mengenai hukum pidana nasionalnya sendiri yang sudah tentu berdimensi internasional ya. Kemudian ada kejahatan nasional berdimensi internasional dan juga jenis kejahatan serta contoh kasus ya. Jadi ini adalah pembagian besar mengenai hukum pidana internasional. Nah, contohnya seperti apa sih hukum pidana internasional tadi ya? Ini saya kembali dulu. Ini seperti kasus di Afghanistan gitu ya. Di Afghanistan ini kan kemarin ada Taliban gitu ya menguasai. Nah, itu ada masalah diplomat asing yang ada di Afghanistan. Bagaimana statusnya? Warga negara asing di sana, organisasi internasional yang beroperasi di sana, warga negara setempat, ada pasukan asing, dan segala macam aspeknya. Lalu kemudian kalau bicara kepentingan kita kalau suatu saat ke luar negeri, sudah tentu kita suatu saat seperti dialami Afgan ya, penyanyi Afgan itu pada saat ke Amerika itu kehilangan uang dan barang berharga, ditaruh di mobil kemudian dipecahkan di Amerika. Kemudian ada kecelakaan atau sakit atau masalah imigrasi. Nah, itulah muncul nanti permasalahan di dalam hukum pidana internasional ya. Nah, kemudian hubungannya dengan negara lain ya, misalnya ada diplomat dengan hubungan dengan pihak lain. Itu ada kita harus memahami hukum yang menaungi diplomat. Ada masalah imunitas, ada masalah, ada masalah keistimewaan ya. Jadi diplomat diberikan keistimewaan, diplomat juga diberikan fasilitas ya. Nah, ini juga harus dipahami sekali gitu ya, masalah sumber hukum untuk diplomat ya. Jangan sampai salah mempergunakan dasar hukum untuk menilai diplomat ya, memakai hukum nasional ya. Harus yang dipakai adalah sudah tentu hukum pidana internasional ya. Baik, kemudian saya akan masuk ke hukum internasional sedikit ya. Kalau kita bicara hukum internasional, sudah tentu definisi yang sudah ada adalah bahwa namanya hukum ya, itu berisi norma, kaidah, ketentuan hukum yang berlakunya dipertahankan oleh masyarakat internasional ya. Sudah sebagai kumpulan ketentuan hukum ya, karena bagian dari hukum internasional merupakan bagian dari hukum gitu ya. Dan sudah tentu kita akan bicara juga bagaimana sih pemberlakuan hukum ketentuan hukum internasional, bagaimana cara pemberlakuannya. Nah, ini akan dibagi menjadi 2 ya. Ketentuan hukum internasional secara universal, pemberlakuan secara universal, dan pemberlakuan secara regional. Ada 2 cara pemberlakuan hukum internasional, secara universal dan secara regional. Kalau yang secara universal itu contohnya adalah ketentuan mengenai kebiasaan perang. Ya, nggak semua orang udah menyerah bendera putih nggak boleh ditembak, nggak punya senjata nggak boleh dibom gitu ya. Nah, kalau yang berlaku secara regional itu untuk kawasan tertentu gitu ya, itu yang dipergunakan gitu pemberlakuannya.
Lalu kalau ada pertentangan bagaimana antara hukum pidana yang bersifat universal dan regional? Tergantung. Kalau itu terjadi secara internasional gitu ya, maka yang dipakai adalah ketentuan yang bersifat internasional, yang bersifat universal, ya. Tapi kalau yang terjadi kejadian di antara dua negara dalam satu area atau regional, maka yang berlaku adalah ketentuan yang bersifat regional, ya. Ya, ini ada pengecualiannya di suatu tempat di Eropa, ya. Ini ada masyarakat ekonomi Eropa yang mempunyai ketentuan khusus yang berlaku khusus di daerah sana. Lalu kalau kita bicara peran, bagaimana peran hukum internasional gitu ya dalam mengatur masyarakat internasional? Dalam perannya ini ada 4 hukum internasional, 4 peran penting. Bagaimana berupaya untuk membuat antar negara itu terjalin lewat ikatan persahabatan dan tidak mengharapkan adanya persengketaan. Kemudian memberikan aturan pokok ya kepada negara-negara yang bersengketa. Dan ketiga, memberikan pilihan kepada para pihak tentang prosedur. Silakan dipilih mau pakai yang mana untuk menyelesaikan sengketa, dan sudah tentu selalu menganjurkan agar dicapai perdamaian, jangan memakai kekerasan ya. Agak ngeri juga kalau setiap negara diselesaikan dengan perang, itu juga nggak menyelesaikan masalah ya. Lalu kemudian setelah bicara peran penting ya, peran hukum internasional, kemudian pentingnya di mana peran hukum internasional itu? Apa sih yang penting di sana? Jadi hukum internasional ini tidak semata-mata menganjurkan perdamaian, tapi juga memberikan kebebasan kepada negara-negara untuk menerapkan mekanisme sengketa yang disediakan baik yang oleh PBB maupun konvensi internasional di mana negara bersengketa telah mengikatkan dirinya. Silakan mau pakai yang mana aja, monggo. Nah, kemudian yang kedua, hukum internasional tidak bersifat mutlak ya. Dalam arti menyelesaikan sengketa bukan suatu hal yang utama ya, dengan cara tertentu, tapi para pihak boleh memakai cara apapun, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase. Ya, itu adalah peranan penting dari hukum internasional. Tapi tujuan terakhirnya adalah bahwa diusahakan agar tidak terjadi peperangan, ya, penyelesaian secara damai, bukan melalui cara militer. Kemudian ada prinsip penyelesaian sengketa internasional, ada 7 prinsip. Selalu diawali dengan prinsip itikat baik. Ya, kalau tidak ada itikat baik ya sudah tentu nggak ada sengketa, nggak ada perdamaian. Kemudian ada larangan penggunaan kekerasan dan penyelesaian sengketa. Ada kebebasan memilih cara menyelesaikan sengketa. Ya, memilih hukum yang mana yang mau diterapkan. Kemudian prinsip kesepakatan para pihak yang bersengketa, ada konsensus, dan prinsip exhausting of local remedies. Ini adalah sebelum memilih hukum pengadilan internasional, pergunakanlah cara-cara yang disediakan oleh hukum nasional. Itu adalah prinsip yang ke-6. Lalu prinsip ke-7, harus dihormati prinsip kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah negara-negara. Nah, kita kemudian masuk kepada siapa sih yang terikat dengan hukum internasional atau subjek hukum internasional itu siapa aja gitu ya. Jadi yang dimaksud subjek hukum internasional adalah pihak yang dapat dibebani hak dan kewajiban ya yang diatur oleh hukum internasional, bukan hukum nasional ya, beda ya. Nah, subjek hukum itu adalah pihak yang dapat dibebani hak dan kewajiban gitu ya. Kemudian hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional itu mencakup apa? Ya, hukum internasional material sama seperti hukum pidana nasional gitu ya. Ada hukum internasional material dan hukum internasional formal, sama ya, material itu aturannya, formal itu adalah prosedurnya, sama dengan hukum nasional ya. Kemudian kembali, siapa yang dimaksud dengan subjek hukum internasional ya? Menurut Istanto, Sugeng Istanto, ada 3 subjek hukum internasional. Ada negara ya, ada organisasi internasional yang tadi saya sebutkan, dan ada individu ya. Walaupun individu ini jabatannya jenderal atau panglima, tapi dia secara pribadi bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya gitu ya. Kemudian
subjek hukum, ketiga subjek hukum tadi itu masing-masing punya hak dan kewajiban sendiri yang berbeda satu sama lain gitu ya. Nggak bisa seorang jenderal pas ditangkap bilang enggak, saya melakukan atas nama negara. Nggak boleh ya, tetap atas nama pribadi. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke hukum pidana internasional ya. Tadi kita udah bicara panjang lebar mengenai hukum internasional. Ya, ini di dalam kuliah hukum pidana sudah jelas ya, namanya hukum pidana ini adalah bagian hukum, aturan hukum yang di suatu negara yang berdaulat ya, berisi perbuatan yang dilarang, sanksinya ada, kapan terjadinya, dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut. Kemudian juga dikenal ius punale ya, itu adalah ketentuan mengenai aturan sanksi dan segalanya yang diatur di atas tadi, dan ius puniendi ini mengatur negara dalam mengatur suatu ketentuan. Negara juga ada aturannya, nggak bisa sembarangan gitu ya. Jan Remeling menyatakan demikian ya. Ini bisa dibaca di bukunya Jan Remeling, ius puniendi. Nah, setelah hukum pidana, definisi hukum pidana internasional semakin menjadi jelas, yaitu bahwa hukum pidana internasional ini adalah sekumpulan ya, namanya hukum. Pasti kita akan bicara sekumpulan kaedah dan asas atau norma gitu ya, yang mengatur tentang kejahatan internasional. Ya, yang dilakukan oleh siapa? Ya, oleh subjek hukumnya. Tadi ya, negara, organisasi internasional, dan juga individu. Ya, ini yang disampaikan oleh Iwayan Partiana. Ya, itu adalah penjelasan mengenai hukum pidana internasional. Ya, kemudian bagaimana posisi dan eksistensi serta keberadaan hukum pidana internasional? Ya. Nah, hukum pidana internasional ini secara khusus ya, itu dirancang untuk menghadapi berbagai macam kejahatan di tingkat internasional, lintas batas wilayah teritorial suatu negara gitu ya. Ya. Jadi memang di-create untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat transnasional atau internasional yang semakin marak dan semakin meluas ya. Ininya ya, kehadirannya. Nah, kemudian kalau kita bicara apa sih kriteria suatu kejahatan dipandang sebagai kejahatan internasional? Nah, jadi jangan langsung otomatis kejahatan internasional itu apa gitu ya. Ada 3 kriteria utama gitu ya untuk kejahatan internasional. Pertama, bahwa kejahatan itu sangat mengganggu hati nurani kemanusiaan, sangat mengganggu, mengguncang hati nurani ya. Orang pengungsi, orang masyarakat sipil itu malah ditembakin misalnya gitu ya, sangat mengguncang, nggak ada hak asasi manusia benar-benar dilanggar. Kemudian mengancam perdamaian, keamanan dan kesejahteraan dunia ya. Kemudian pelanggaran berat tujuan dan prinsip-prinsip PBB, prinsip HAM dan segala macam. Ini adalah suatu kejahatan, suatu perlakuan yang dianggap sebagai kejahatan yang bersifat internasional. Nah, kemudian juga kita bisa berdasarkan Statuta Roma tahun 1988 itu ada 4 klasifikasi tindak pidana ya internasional. Ada genocide ya, kejahatan genocide. Kemudian ada kejahatan kemanusiaan. Ya, ada kejahatan perang, war crime gitu ya, dan ada sudah tentu agresi. Kejahatan agresi itu yang dilakukan apa teman-teman? Ini kayak Rusia masuk ke Ukraina, nah itu agresi itu, ya, memasuki negara lain, menyerang negara lain, itu ya, itu adalah 4 klasifikasi tindak pidana perang. Keempat tindak pidana tadi itu disebut secara internasional, secara kebiasaan adalah the real international crime, ya, atau tindak pidana dalam arti singkat, gitu ya. Tapi bukan berarti di luar tindak pidana itu tidak ada tindak pidana yang lain, ya. Itu ada ya, artinya dikenal juga tindak pidana internasional yang bersifat luas, international crimes largo sensu ya. Dan dari data dari tahun 1815 hingga 2018 gitu ya, 2008 itu ada sekitar 267 konvensi internasional yang mencakup 28 kejahatan internasional ya. Ini sampai sekarang angkanya masih sedikit lah bertambah ya, tapi sekitar 28 jenis kejahatan internasional. Apa itu? Ya, itu adalah mulai dari aggression, genocide, crime, yang tadi 4 itu ya, war crime, ada juga piracy, ada pembajakan pesawat, ada
terorisme, kepembiayaan teroris, ada organized crime, ada bribery, ya, dan segala macam. Jadi ada 28 jenis kejahatan yang dikenal hingga saat ini. Baik, ini adalah slide terakhir. Jadi sebagai introduction, itu dulu. Nanti dalam perkuliahan selanjutnya kita akan perdalam masing-masing materi dengan dilengkapi dengan studi kasus, dan sudah tentu kita diskusikan gitu ya untuk mendapatkan gambaran apa sih sumber hukum dan bagaimana memecahkan permasalahan. Baik, saya rasa cukup materi perkuliahan saya, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube UPN Veteran Jakarta, Kampus Bela Negara. Terima kasih. Salam sehat semua.